masalah internetnya nih. Jadi gimana tuh? Betul rencana langsung terus. Gih, langsung aman. Oke, di sana kan tetap sampai. Iya. Gih, Wis mulai. pun. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang saya cintai dan sangat saya banggakan, serangkaian kegiatan PPDB telah kalian lalui, walaupun dengan sangat melelahkan, namun alhamdulillah pada hari ini kalian sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Wonosari. Mudah-mudahan dengan niat baik kalian untuk belajar mengembangkan diri di SMK Negeri 1 Wonosari nanti membawa manfaat yang besar bagi bekal kehidupan Anda nanti di masa yang akan datang. Saya selaku Ketua Jurusan Akuntansi, nama saya Yudi Risanto, mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan anak-anakku semua masuk di SMK Negeri 1 Wonosari, khususnya jurusan akuntansi. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, saya yakin Anda masih asing dengan kata akuntansi, walaupun kenyataannya Anda sudah memilih jurusan akuntansi. Untuk itu, kami selaku Ketua Jurusan Akuntansi akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu jurusan akuntansi yang nanti tentu akan Anda lalui, akan Anda lakukan di SMK Negeri 1 Wonosari ini nanti dalam proses pembelajaran. Oke, anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya kami berpesan kepada kalian semua, karena sekarang ini situasinya masih dalam situasi wabah corona ini masih mewabah di negara kita. Saya selaku ketua jurusan yang nanti akan mengampu kalian juga di SMK Negeri 1 Wonosari ini selalu berpesan kepada anak-anakku semua, silahkan ikuti protokol kesehatan, silahkan sering-sering Anda cuci tangan, pakai masker kalau mau bepergian kemana-mana, dengan harapan virus corona ini nanti tidak menghinggapi kita sehingga kita tetap sehat walafiat, begitu. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, akuntansi ini merupakan suatu ilmu yang mana hampir setiap perusahaan di dunia ini, dari yang skala besar maupun skala kecil, hampir semuanya itu membutuhkan yang namanya akuntansi. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran akuntansi, di sana diajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, bagaimana menyusun laporan keuangan yang benar, sesuai dengan kaidah yang sudah disyaratkan, begitu. Dengan harapan setiap perusahaan itu akan mudah mengetahui perkembangan usahanya, sehingga bisa bisa melakukan perbaikan-perbaikan jika dalam usahanya itu belum memuaskan, begitu. Sedikit saya jelaskan mengenai akuntansi. Bagi sebagian orang atau sebagian anak itu mungkin menganggap akuntansi itu sebagai sesuatu yang menakutkan, begitu.
namun bagi banyak orang, apalagi yang sudah berkecimpung di dunia akuntansi itu ternyata sangat menyenangkan. Nah, itu terbukti anak-anak kita atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosari yang sudah masuk sampai lulus itu semuanya tidak ada yang mengalami kesulitan. Artinya semuanya lulus dengan baik, bahkan dengan nilai yang memuaskan. Gitu. Oke, secara umum dapat saya jelaskan bahwa akuntansi itu adalah suatu alat yang menyajikan laporan keuangan yang berfungsi untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi jelas bahwa akuntansi itu akan sangat dibutuhkan sampai kapanpun. Nah, sehingga Anda memilih jurusan akuntansi itu jelas sangat tepat karena tentu saja nanti peluang kerjanya itu akan sangat terbuka dengan lebar. Next. Perlu saya jelaskan berkaitan dengan hal tersebut, beberapa tujuan pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Wonosari ini kurang lebih yang pertama adalah mendidik siswa untuk menguasai pengetahuan tentang akuntansi atau tentang teori-teori akuntansi. Karena akuntansi ini adalah ilmu yang sangat dinamis, bukan statis, sehingga perlu menyesuaikan keadaan-keadaan dunia usaha. Sehingga teori-teori akuntansi pun juga perlu sangat dikuasai begitu. Yang kedua, mendidik siswa untuk terampil dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa, dagang maupun industri, baik secara manual maupun komputerisasi. Jadi nanti Anda akan diajarkan atau akan ditempa untuk menguasai ilmu bagaimana menyusun laporan keuangan yang benar, baik itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Begitu. Yang nomor 3 adalah mendidik siswa untuk cekatan dalam menghitung dan melaporkan pajak pribadi maupun pajak badan. Kenapa ini kita masukkan? Karena dalam sistem pembelajaran, proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Wonosari ini, kalian juga akan digembleng, kalian juga akan diajarkan bagaimana tata cara perpajakan. Dan perlu Anda semua ketahui bahwa pajak sekarang itu adalah sesuatu yang sangat vital. Hampir semua organisasi bahkan pribadi pun sangat membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang perpajakan. Nah, itu nanti Anda akan diajarkan di SMK Negeri 1 Wonosari ini. Jadi sudah sangat tepat kalian memilih jurusan akuntansi ini. Beberapa ilmu tadi sudah jika sudah Anda kuasai, nanti peluang Anda kerja di dunia kerja atau dunia industri nanti akan sangat-sangat terbuka. Berikutnya, apa yang akan dipelajari jurusan akuntansi setelah nanti Anda masuk? Itu. Yang pertama, materi-materi umum seperti yang sudah Anda pelajari juga waktu Anda di SMP. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti waktunya atau jam pelajaran adalah 3 jam. Kelas 10 sampai kelas 12. PKN juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya nanti juga akan dipelajari secara umum itu karena itu muatan nasional. Sehingga setiap organisasi sekolah dimanapun muatan nasional itu mutlak ada. Berikutnya muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu merupakan muatan kewilayahan. Jadi seni budaya itu tergantung dari wilayah masing-masing. Di SMK Negeri 1 Wonosari ini seni budaya itu ada beberapa. Ada seni rupa, seni tari, dan lain-lain. Nanti
secara jelas nanti ketika Anda akan masuk nanti akan dijelaskan lebih detail. Termasuk olahraga yang di DIY khususnya ini olahraga apa yang lebih mudah dikembangkan atau olahraga apa yang biasa diajarkan di wilayah DIY itu. Berikutnya muatan kejuruan. Nah, muatan kejuruan ini tentu yang ada kaitannya dengan akuntansi. Nah, nanti sesuai dengan jurusan masing-masing. Dalam jurusan akuntansi di sini nanti ada beberapa materi yang diberikan. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian. Nanti ada simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Itu dasar bidang keahlian. Berikutnya untuk dasar program keahlian nanti ada etika profesi, ada aplikasi pengolah angka spreadsheet. Nanti di sini aplikasi komputer, ini bukan komputer akuntansi tapi aplikasi. Nanti dengan spreadsheet itu nanti Anda akan banyak bermain dengan rumus-rumus, ada laporan keuangan, rumus-rumus yang lain begitu. Berikutnya adalah akuntansi dasar. Akuntansi dasar ini adalah dasarnya akuntansi, sehingga Anda harus betul-betul menguasai di dasar akuntansi ini untuk nanti ke jenjang berikutnya. Karena di dasar inilah nanti akuntansi atau pelajaran akuntansi berikutnya nanti akan mudah sekali untuk dipelajari. Berikutnya adalah perbankan dasar. Nah, perbankan dasar ini adalah dasar pengetahuan tentang dunia perbankan. Jadi di sini nanti Anda akan diberitahukan tentang seluk-beluk perbankan yang ada di Indonesia. Itu bagaimana perbankan itu ada macamnya apa saja, teknik, tata cara, simpan pinjam dan sebagainya nanti akan diberitahukan di materi perbankan ini. Berikutnya adalah kompetensi keahlian. Nah, ini yang paling utama, paling pokok di sini. Ketika sudah dasar program keahlian tadi sudah dikuasai, berikutnya Anda akan semakin memperdalam ilmu akuntansi di kompetensi keahlian ini. Yang pertama adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi di sini nanti Anda akan lebih banyak bermain dengan praktek-praktek akuntansi, menyusun laporan keuangan, baik itu secara manual maupun secara komputerisasi. Nanti di sana ada. Berikutnya adalah praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Perlu Anda ketahui bahwa instansi pemerintah pun di sini juga ada laporan keuangan atau cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Maka di program akuntansi SMK ini selama 4 tahun belakang ini sudah memasukkan program yang namanya praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Berikutnya adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu nanti isinya ya mempelajari tentang apa itu aktiva tetap, apa itu wesel, apa itu obligasi, apa itu penjualan konsinyasi dan sebagainya. Nanti akan dipelajari di akuntansi keuangan. Berikutnya komputer akuntansi. Ya, komputer akuntansi selain komputerisasi laporan keuangan dengan program komputer akuntansi MEOP yang dipakai nanti juga komputerisasi laporan keuangan dengan spreadsheet juga. Berikutnya adalah administrasi pajak. Nah, di sini nanti Anda diajarkan bagaimana tata cara memungut pajak, tata cara melaporkan pajak, menghitung pajak bagaimana caranya. Di situ nanti akan Anda pelajari. Berikutnya yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, selain materi khusus tentang akuntansi, itu nanti Anda juga diajarkan bagaimana cara berwirausaha,
bagaimana menangkap peluang-peluang usaha di dunia bisnis sekarang ini. Itu nanti akan Anda Anda belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, bagaimana berwirausaha dan sebagainya. Next. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, berikutnya adalah apa fasilitas yang dimiliki di SMK Negeri 1 Wonosari ini untuk jurusan akuntansi. Beberapa yang dimiliki SMK Negeri 1 Wonosari, yang pertama adalah peralatan praktek manual yang lengkap. Nanti praktek manual itu ada alatnya, ada perforator, ada kalkulator, ada penggaris, macam-macam nanti kita sediakan. Ini sudah lengkap. Berikutnya adalah laboratorium yang sejuk dan lengkap serta terintegrasi internet. Jadi laboratorium akuntansi di sekolah ini sangat lengkap, sejuk, dan terintegrasi internet sehingga akan memudahkan siswa untuk mengakses apapun nanti khususnya dalam hal akuntansi. Berikutnya adalah adanya Edu Mini Bank atau Bank Mini untuk kegiatan pendidikan akuntansi. Jadi nanti Bank Mini yang ada di SMK Negeri 1 ini khusus untuk pembelajaran perbankan bagi siswa. Bagaimana cara menyimpan yang benar, bagaimana cara mengambil uang yang benar, administrasinya bagaimana, nanti akan Anda lihat di Edu Mini Bank. Berikutnya adalah buku-buku penunjang pembelajaran yang sangat lengkap. Perlu Anda ketahui, ini ada di sebagian ruangan perpustakaan SMK Negeri 1 Wonosari. Buku-bukunya sangat lengkap, kondisinya sangat nyaman, sejuk, sehingga nanti Anda akan kerasan untuk membaca atau mencari ilmu pengetahuan tentang akuntansi dengan buku-buku yang ada di sini. Saya yakin Anda tidak akan bosan dengan lab atau yang lain atau peralatan yang lain yang akan Anda peroleh nanti ketika Anda sudah masuk. Next. Berikutnya, setelah fasilitas sudah saya sampaikan, ada sertifikasi kompetensi namanya. Nah, sertifikasi kompetensi, selain Anda itu belajar secara resmi, memperoleh pengetahuan secara resmi, nanti Anda akan mempunyai legalitas. Legalitas itu nanti akan diperoleh dari BNSP atau Badan Nasional Standar Pendidikan. Jadi nanti akan Anda peroleh sertifikat dari BNSP itu yang menjadikan Anda itu lebih kompetensi Anda itu akan lebih diakui di dunia usaha atau dunia industri, sehingga tentu akan membuat nilai plus bagi Anda. Yang pertama itu sertifikasi menyusun laporan keuangan SAK etap. SAK etap itu ya membuat jurnal, buku besar, menyusun laporan keuangan, itu namanya SAK etap. Itu nanti akan disertifikasi, jadi Anda akan peroleh sertifikat dari itu. Berikutnya adalah sertifikasi pengoperasian aplikasi komputer akuntansi. So, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti ada pembelajaran komputer akuntansi. Dan nanti Anda akan disertifikasi. Anda akan disertifikasi oleh BNSP juga, namanya pakai uji LSP, namanya LSPP 1. Jadi nanti akan ada sertifikat dari BNSP, dari pusat, nanti akan melegalkan atau melegalisasi kompetensi Anda yang akan Anda pakai di dunia kerja nanti. Berikutnya adalah sertifikasi uji sertifikasi dari LSK. Nanti ada materi tambahan selain komputer akuntansi, selain SAK etap tadi, ada tambahan pemahaman yang lain nanti juga akan disertifikasi. Dengan kata lain, selain Anda dapat ijazah resmi dari proses pembelajaran itu, Anda akan ada tambahan sertifikat-sertifikat kompetensi yang lain. Sehingga sekali lagi, Anda tidak rugi memilih jurusan akuntansi di
SMK Negeri 1 Wonosari. Berikutnya ada juga kegiatan outing class. Nah, ini saya yakin sebagian besar dari siswa itu sangat menyukai kegiatan outing class ini. Outing class ini adalah merupakan pembelajaran di luar kelas. Jadi kadang-kadang ya tidak kadang hampir setiap hari Anda itu sibuk dengan kegiatan belajar di kelas. Nah, maka untuk outing class ini adalah suatu program yang menjadikan Anda itu lebih fresh, lebih semangat lagi, lebih senang. Itu nanti ada pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas nanti tekniknya biasanya kita memang menggandeng dunia kerja, dunia industri, tapi untuk sementara ini kita baru untuk wilayah DIY Jateng. Jadi kita belum keluar, nanti insya Allah program kedepannya nanti akan kita kembangkan untuk kegiatan outing class ini keluar selain DIY Jateng tadi. Ya, apa itu outing class? Nanti pembelajaran di luar kelas itu nanti Anda akan melihat dengan sesungguhnya bagaimana atau apa perusahaan atau kita akan mengunjungi perusahaan, bagaimana proses produksi atau proses kegiatan di suatu perusahaan itu bagaimana. Anda akan melihat secara langsung dan nanti Anda akan berinteraksi secara langsung dengan karyawan atau pegawai atau pimpinan di perusahaan itu. Anda akan bisa tanya jawab dan sebagainya. Yang paling menyenangkan itu akan Anda melihat proses produksinya. Sering yang kita kunjungi adalah perusahaan industri atau manufaktur, sehingga Anda bisa melihat dengan sesungguhnya dari bahan baku masuk sampai jadi bahan jadi yang siap digunakan atau siap dijual, Anda akan melihat secara langsung. Yang terakhir itu kemarin kita mengunjungi perusahaan roti Nissin Biskuit di Ungaran sana. Itu sebagian besar siswa atau hampir semua siswa itu sangat menikmati kegiatan itu. Nah, itu kegiatan outing class. Anda lihat foto-fotonya itu ada ketika anak-anak berinteraksi di dalam ruangan untuk tanya jawab dengan pimpinan. Dan yang lebih menyenangkan lagi setelah kegiatan outing class nanti biasanya ada paket wisatanya walaupun tidak jauh dari perusahaan itu. Nanti siswa juga diajak untuk wisata untuk ya sekedar membuat anak-anak itu biar lebih fresh atau semangat lagi. Next, Mas. Itu untuk kegiatan outing class. Berikutnya prestasi apa yang sudah diraih jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Wonosari ini ya minimal 5 tahun terakhir ini. Ya, perlu saya jelaskan atau perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Wonosari selama ini masih mendominasi setiap kejuaraan atau setiap kompetisi akuntansi di DIY Jateng maupun di tingkat nasional. Buktinya apa? Kita lihat untuk yang pertama yang gambar merah, foto pakai jaket merah, itu anak-anak kita juara LCC akuntansi tingkat nasional. Itu tempatnya waktu itu di DIY juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu anak-anak yang juara atau mengikuti atau peserta lomba itu anak-anak itu yang tengah, yang baju merah yang tengah itu alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin dia memperoleh nilai ujian nasional tertinggi nasional. Nah,
itu sangat membanggakan bagi SMK Negeri 1 Wonosari. Berikutnya yang kedua, yang tengah itu adalah Olimpiade Akuntansi tingkat nasional juga. Olimpiade ini dilaksanakan juga di DIY di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terus yang paling samping kiri itu adalah ketika kita tahun 2018 itu juara Olimpiade Akuntansi DIY Jateng bertempat di Universitas 11 Maret. Nah, itu prestasi yang sangat-sangat membanggakan SMK Negeri 1 Wonosari. Masih ada banyak prestasi yang diraih, itu hanya 3 yang saya tampilkan. Dan perlu Anda ketahui, yang paling kiri itu 3 anak yang mengikuti kejuaraan Olimpiade Akuntansi tingkat Provinsi DIY Jateng itu, yang paling kiri itu namanya Mbak Firda Amalia, itu alhamdulillah tahun ini diterima di STAN. Terus yang tengah itu juga kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu prestasi atau kejuaraan yang sudah diraih SMK Negeri 1 Wonosari. Sekali lagi, ini hanya 3 contoh. Ada banyak sekali selain ketika itu. Di dalam 5 tahun terakhir itu ada banyak kejuaraan yang diraih SMK Negeri 1 Wonosari. Berikutnya untuk peluang kerja sekarang. Kenapa Anda milih jurusan akuntansi? Apa atau manfaatnya Anda milih jurusan akuntansi? Apa iya nanti banyak peluang kerja? Ternyata Anda tidak salah memilih jurusan akuntansi. Karena peluang kerja bagi lulusan akuntansi itu sangat-sangat terbuka lebar. Sangat luas sekali. Misalnya, yang pertama, Anda bisa bekerja sebagai staf keuangan pada instansi pemerintah. Misalnya, staf keuangan di kelurahan, staf keuangan di kecamatan, staf keuangan di kabupaten. Itu sangat membutuhkan instansi pemerintah tersebut. Berikutnya adalah sebagai staf keuangan pada kantor pajak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selain materi praktek akuntansi, Anda akan diajarkan tentang tata cara perpajakan. Nah, itu sudah sangat sinkron, sudah sangat masuk akal ketika nanti Anda sudah menguasai perpajakan terus bekerja di sektor pajak. Itu sudah banyak juga alumni SMK Negeri 1 Wonosari ini yang bekerja di sektor pajak. Berikutnya, sebagai staf keuangan pada perusahaan atau organisasi swasta. Misalnya di perusahaan-perusahaan swasta itu juga sangat membutuhkan alumni atau lulusan SMK. Karena saya sampaikan tadi, lulusan SMK itu Anda sudah diajarkan, sudah menguasai betul tentang penyusunan laporan keuangan yang sudah bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan di suatu organisasi swasta atau di perusahaan. Berikutnya adalah peluang yang lain, Anda bisa bekerja di staf keuangan pada lembaga-lembaga keuangan. Nah, ini yang seringkali atau yang biasanya sudah terformat di benak kalian bahwa jurusan akuntansi itu bekerja di bank dan di bank itu biasanya di situ, itu di lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bukan hanya bank, ya, ada koperasi, ada pegadaian dan lain-lain, itu lembaga keuangan. Yang biasanya Anda apalkan itu biasanya di bank. Bank itu ada bank umum seperti BRI, seperti BPD, seperti BNI, itu namanya bank umum. Kalau BPR itu seperti
BPR Dana Insani, BPR Danagung, BPR yang lain itu BPR. Selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi itu hampir setiap wilayah, bahkan mungkin di desamu itu ada yang namanya koperasi. Nah, itu nanti Anda bisa juga berkecimpung di sana. Karena pada dasarnya laporan keuangan koperasi itu ya sangat-sangat sederhana. Anda juga sangat bisa memahami tentang laporan keuangan di koperasi itu. Berikutnya peluang yang lain, Anda bisa berwirausaha mandiri. Ketika Anda sudah menguasai laporan keuangan, Anda bisa berwirausaha. Bagaimana cara berwirausahanya? Ya, sekarang ini tidak dipungkiri bahwa peluang usaha, misalnya bisnis secara online dan sebagainya, itu bisa Anda lakukan. Nah, apa manfaatnya laporan keuangan? Ketika Anda sudah berbisnis, berwirausaha, tentu Anda perlu catatan-catatan atau perlu arsip-arsip, perlu rekap-rekap yang nanti bisa Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha saya. Oh, usaha saya sudah sampai tahap menguntungkan yang baru tahap ini. Oh, usaha saya sudah lumayan besar. Oh, usaha sudah sangat besar. Itu bisa dilihat dari perkembangan laporan keuangan itu. Itu kalau Anda berwirausaha secara mandiri. Berikutnya yang terakhir, lanjut kuliah juga oke. Seringkali ada pendapat bahwa ketika Anda ingin kuliah, Anda sekolahnya di SMA. Atau banyak pendapat dari orang-orang yang belum tahu itu, nah Arab kuliah ya ambil SMA. Itu sebenarnya salah. Tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena SMK pun itu Anda berpeluang juga untuk kuliah. Bahkan juga Anda bisa memilih jurusan di perguruan tinggi itu juga sangat variatif. Artinya lulusan SMK itu terbuka yang sangat lebar peluangnya untuk kuliah di perguruan tinggi, ambil jurusan apapun itu bisa sekarang. Nah, itu perlu Anda pahami bahwa kalau Anda ingin kuliah tidak harus di SMA. Anda milih SMK ini sudah sangat tepat. Ya, apalagi Anda sudah menguasai ilmu-ilmu tentang akuntansi tadi. Ketika Anda nanti kuliah, Anda tinggal melanjutkan saja. Itu sangat mudah. Itu anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Dari penjelasan saya ini tadi yang hanya sekilas ini, mudah-mudahan Anda akan semakin mantap, Anda semakin bersemangat untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Wonosari jurusan akuntansi. Saya berharap walaupun kondisi sekarang itu belum normal, walaupun nanti kemungkinan besar juga dalam tahap awal ini Anda pembelajarannya masih pakai sistem daring atau belajar pakai jarak jauh, pakai internet, tapi itu tidak menyurutkan semangat Anda untuk belajar. Kita pun juga menginginkan pandemi ini segera berakhir. Kami pun juga menginginkan untuk bertemu langsung, bertatap muka langsung, berinteraksi langsung dengan kalian semuanya. Jadi kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kita sudah dalam situasi yang normal kembali seperti tahun-tahun yang lalu, sehingga kita dapat bertemu langsung, mengembangkan diri, bersinergi secara baik. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas semangatnya, atas kepercayaannya kepada SMK Negeri 1 Wonosari. Kedepannya mudah-mudahan apa yang sudah Anda pilih, apa yang Anda mantapkan di SMK Negeri 1 Wonosari ini membawa manfaat yang besar bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih.
Bila